Halo teman-teman, dan hari ini kita akan berbicara mengenai cara bermuamalah, batasan, dan abad komunikasi dengan lawan jenis. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa itu muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia atau hubungan sosial. Koti muamalah di kehidupan sehari-hari adalah interaksi hidup bertetangga dan berteman. Pertama itu Habib Minallah, yaitu konsep hubungan dengan sang pencipta yaitu Allah. Habib Minanas, yaitu konsep berhubungan dengan individu-individu lainnya dan menjalani hubungan yang baik. Untuk pemahaman yaitu Qadariyah. Qadariyah adalah di mana suatu individu dibebaskan untuk memilih pilihan mereka sendiri tanpa ikut campur Allah, atau seperti bulu yang melayang tanpa terikat. Kalau Jabariyah justru kebalikannya, di mana individu tersebut memilih dan takdir bahwa dia dikendalikan oleh Allah seperti seorang robot atau wayang. Ahlus sunnah yaitu dimana kita bisa memilih pilihan sebagai manusia, dan juga dimana kita juga mendapatkan takdir dari Allah. Untuk pandangan Islam mengenai berkomunikasi lawan jenis, dimana pergaulan bebas anak usia remaja pada zaman sekarang masih menjadi salah satu topik yang tabu. Era modern seperti sekarang berjalan semakin cepat, sesering dengan diikuti peningkatan kemajuan teknologi yang memberikan mudahnya akses dengan segala informasi. Hal ini memiliki efek terdapat pola kehidupan masyarakat dari kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak remaja menjadi masa dewasa, di mana pada masa ini remaja seharusnya mulai belajar menjadi tanggung jawab sebagai seorang remaja yang mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Ini memiliki contoh kasus pertama, di mana seorang bernafsu dengan 30 santri ABK, di mana korbannya dicabul saat tidur. Tetapi korban tersebut tidak melawan karena RD yang dianggap seperti santri senior. Lalu kasus kedua yaitu di mana Deddy Corbuzier sorotin kasus TikToker tanpa bikin konten yang diduga recehan, di mana dia menjelaskan bahwa jika para pria memudahkan adanya pelecehan secara seksual, laporkan juga dan viralkan juga, ujarnya. Untuk batasan dan abad komunikasi dengan lawan jenis, hukuman berbicara dengan lawan jenis adalah dalam Islam diperbolehkan selama ada keperluan. Namun beberapa catatan penting yang perlu dipahami umat Islam saat berbicara dengan lawan jenis, yaitu tidak boleh berbicara di tempat khusus, dan pihak wanita tidak boleh melembutkan suaranya dan hanya membahas hal-hal yang diperlukan. Abad berbicara dengan lawan jenis yang disertai dengan syarat tentu tidak diperbolehkan dalam Islam, bahwa pandangan yang disertai dengan syarat termasuk kepada zina mata. Maka dari itu, Islam mengajarkan beberapa abad saat berbicara dengan lawan jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk tidak berkelewat. Islam melarang orang yang bukan muslim saling berpandangan dan bersentuh dengan syarat. Janganlah seorang laki-laki berkelewat dengan seorang wanita, kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Lalu, mengungkapkan kata yang baik. Saat berbicara dengan lawan jenis,
Umat muslim dianjurkan untuk mengungkapkan kata yang baik. Umat muslim dilarang untuk membicarakan hal-hal yang tidak patut, tercela, atau berbau asusila. Maka dari itu, pastikan untuk berkomunikasi dengan baik saat berbicara dengan lawan jenis. Dan juga dengan mengucapkan kata-kata yang baik, hal ini dianggap mampu mencegah niat buruk dari yang memiliki penyakit hati. Selain itu, menjaga ucapan juga sebagai bentuk rasa hormat dan menghargai lawan jenis. Tunjukkan pandangan abad berbicara dengan lawan jenis, yaitu saat berbicara dengan lawan jenis, usahakan untuk tidak menatapnya secara berlebihan. Sebab hal ini bisa mengarah dalam perbuatan yang dilarang dan menjadi nalur masuk ke setan. Umat muslim dianjurkan untuk menunduk saat berbicara dengan lawan jenis. Maka dari itu, ketika berkomunikasi, hendak hanya membahas hal-hal yang diperlukan saja. Hal ini juga sebagai upaya agar tidak terjumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Lalu ada tidak melembutkan suara. Abad berbicara dengan lawan jenis selanjutnya, yaitu tidak melembutkan suara. Adapun melembut suara yang dimaksud adalah tidak menimbulkan suara atau pesan yang bisa memberikan rasa atau ikatan di dalam hati. Tidak dianjurkan juga memberi pesan yang bisa membuat lawan jenis bukan mukrim tertarik saat mendengar atau melihatnya. Sementara itu, jika lawan jenis berkomunikasi lewat chat atau sosial media, dianjurkan untuk tidak menulis kata-kata yang manja, merayu, atau menyebarkan kata-kata romantis. Ini adalah hadis Ahmad Dalilak. Yang pertama yaitu, hai istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ungkapkanlah perkataan yang baik. Lalu katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendak mereka menunduk pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu ada, memandang wanita adalah salah satu panah yang beracun dari iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut pada Allah, maka Allah akan memberikan balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Tidak diperbolehkan kepada wanita tuareta maupun wanita muda. Ini pendapatnya yang tepat. Baik dilakukan dengan menghalang, walaupun dia memiliki sesuatu di tangannya, maka hendaknya ia tidak bersalaman secara mutlak. Karena bersalaman dengan menghalang itu adalah wasilat kepada bersamaran lain yang tanpa penghalang, maka wajib untuk meninggalkannya secara mutlak dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang baik harus memenuhi ikhtiar atau kemauan kita sendiri untuk mencapai pilihan-pilihan Allah yang baik. Apa sajalah, yaitu ada 4. Yang pertama adalah menghindarkan pergaulan yang tidak benar, bisakah dari teman atau juga dari keluarga sekitaran kita. Yang kedua yaitu mengingatkan kembali kepada mereka jika tindakan tersebut tidak benar. Yang ketiga yaitu meningkatkan iman dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah ingat Allah agar membantu menuntut kita untuk menjadi jalan yang benar. Untuk sugesti, dengan meningkatkan iman kita dan juga memperbaiki ibadah, maka pasti kita akan menjadi lebih kuat dalam memilih mana yang baik dan mana yang salah. Mengenai batas
dengan lawan jenis dan perbuatan. Tidak hanya itu, tapi dengan memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita yakin kalau kita menjadi di jalan yang benar. Ada juga 4 hal-hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari fitnah, yaitu tidak berkelewat, berbusana sopan dan menutup aurat, tidak menyentuh lawan jenis, dan juga menjaga etika dan sopan santun kita. Baik, terima kasih.